Informasi aja, Wak, Besa Mafia ini adalah website yang nggak sembarangan website gitu loh. Yang mana nih kalau misalnya kalian sekarang research di Google nggak langsung bisa ketemu gitu, Wak. Karena website Besa Mafia ini adalah salah satu bagian dari dark web. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal yang berasal dari Amerika, tepatnya di kota Minnesota, Wak. Jadi ceritanya adalah nih sepasang kekasih suami istri yang memang sudah dikenal sejak pacaran tuh udah kayak cocok kali gitu, ha. Alasannya, Wak, karena mereka ini sama-sama pinter di bidang studinya, sama-sama taat agamanya, dan sama-sama kalem lah gitu dua-duanya. Bahkan nih, Wak, ya kecocokan mereka ini udah banyak kali lah diketahui dan diakui oleh orang-orang, mulai dari sahabat-sahabat mereka, keluarga, tetangga. Bahkan kalau orang yang baru sekali nengok mereka aja tuh, ha, pasti tuh udah nganggap, wih, pasangan serasi kali mereka berdua ini. Tapi nih, Wak, ya entah kenapa FBI tiba-tiba mendatangi lah rumah pasangan mesra ini kan, dan mereka memberikan sebuah peringatan kepada pasangan ini dikarenakan FBI mengetahui bahwa salah satu dari mereka sudah menjadi target yang akan dihilangkan nyawanya dari situs dark web. Dan betul aja, Wak, nggak lama setelah kejadian peringatan itu, salah satu dari pasangan ini ditemukan telah meninggal dunia lah. Kok bisa sama-sama kalem, sama-sama taat agama menjadi target dari situs dark web? Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Nah, jadi, Wak, pasangan yang aku maksud tadi itu bernama Amy dan Stephen Allwine. Yang mana mereka berdua ini bertemu ketika sama-sama masih duduk di bangku perkuliahan yang sama, yaitu di Universitas Ambassador di California, Wak. Nah, berawal dari tatap-tatapan, tegor-tegoran, rasa-rasanya cocok ya kan. Dan akhirnya si Stephen ini pun kemudian memberanikan diri untuk menyatakanlah cintanya kepada si Amy. Pacaran lah mereka. Dan reaksi teman-teman mereka yang waktu itu mengetahui kabar hubungan mereka ini pun jadi ikut merestui, Wak. Ya gimana enggak pula. Amy sama Stephen ini sama-sama terkenal sebagai anak yang sangat teladan di kampusnya. Mereka sama-sama taat beribadah dan sama-sama tipikal orang yang nggak neko-neko lah gitu dalam hidupnya. Nah, karena udah memang merasa hubungan yang dijalankan ini sudah cukup meyakinkan mereka berdua untuk mengikat janji sehidup semati, akhirnya Amy sama si Stephen ini pun menikah. Amy dan Stephen ini pun juga sepakat untuk memulai kehidupan barunya dengan memutuskan untuk pindah ke kota Cottage Grove di Minnesota, Wak. Nah, alasannya waktu itu karena si Amy ini pengen deket sama keluarganya lah gitu. Dan pada saat itu, Wak, si Amy ini berprofesi sebagai pelatih anjing untuk kepentingan acara perlombaan kayak gitu, sedangkan si Stephen suaminya ini berprofesi sebagai spesialisasi di bidang IT. Nah, karena profesi Stephen inilah yang membuat si Stephen ini lebih banyak work from home, Wak. Gak harus ke kantor gitu. Ya kali-kali lah memang ada ke kantor, tapi kebanyakan dia kerja di rumah aja. Nah, karena si Stephen ini merasa kalau pekerjaan ini bisa kayak disambi lah dengan hal lain, akhirnya si Stephen ini pun menyambi menjadi seorang pendeta, Wak, di sebuah gereja. Pasangan produktif harmonis sekali lah mereka ini, Wak. Nah, setelah si Amy dan Stephen ini menjalani hidup bersama di usia pernikahannya yang bisa dibilang cukup lama, Wak, kira-kira hampir 20 tahun lah. Mereka ini, Wak, diketahui belum juga mendapatkan rezeki untuk memiliki keturunan. Tapi sebenarnya ini juga bukan masalah besar untuk mereka, Wak, karena Amy sama Stephen ini juga mempunyai solusi lain dengan mengadopsi seorang anak laki-laki. Nah, dari cerita yang aku bilang ini, Wak, mungkin bisa menyimpulkan kan kalau memang Amy sama si Stephen ini ya tipe keluarga yang ideal dan harmonis sekali ya kan. Tapi, Wak, siapa sangka kalau ternyata salah satu dari mereka ini memiliki rahasia kehidupan yang lumayan gelap kali lah, super dark lah gitu, ha. Kenapa nih? Kita langsung masuk aja lah ke peristiwa yang mereka alami selanjutnya ya. Nah, jadi, Wak, semua ini berawal di tahun 2016, yang mana ketika itu FBI sedang melakukan penyelidikan di salah satu website yang bernama Besa Mafia. Nah, sekedar informasi aja, Wak, Besa Mafia ini adalah website yang nggak sembarangan website gitu loh. Yang mana nih kalau misalnya kalian sekarang research di Google nggak langsung bisa ketemu gitu, Wak. Karena website Besa Mafia ini adalah salah satu bagian dari dark web. Ya kalian tahu sendiri lah kan dark web itu apa? Isinya segala hal yang berbau kejahatan. Dan di situs Besa Mafia inilah, Wak, orang-orang ternyata bisa menyewa sebuah jasa untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan kalian tahu caranya apa? Hanya dengan mengetikkan nama orang yang mau dihilangkan dari muka bumi ini lah gitu. Diketik aja namanya, nanti bisa dihilangkan sama si Besa Mafia ini. Dan untuk menuju ke situs-situs dark web ini, Wak, ya pasti orang-orang yang punya skill lebih lah kan. Gak sembarangan orang lah bisa masuk ke area dark web itu. Jadi memang agak susah kalau kalian mau cari di Google. Dan gak usah dicari juga, gak penting, Wak. Ngapain kalian buka-buka dark web. Nah, udah ya, kita lanjutin lagi ke pembahasan yang tadi. Jadinya tuh, Wak, ya FBI
pada saat itu merekrutlah jasa hacker untuk bisa menghack website Besa Mafia ini. Dan FBI mengambil daftar calon sasaran yang akan dihilangkan nyawanya, ada list-listnya tuh. Dan tahu kalian ternyata setelah ditengok sama FBI isi dari daftar calon sasaran di website itu, gak disangka-sangka Wak, ternyata ada nama Amy L. Wines alias istri si Stephen itu dalam list itu. Bisa-bisanya kan Amy padahal orangnya baik, gak neko-neko, taat beribadah. Gak cuma dia, Stephen juga kayak gitu. Sama-sama lah berdua ini baik-baik aja, lurus ya terus jalannya. Kok ada nih orang-orang yang kayak tega kali lah sama orang yang memang dikenal dengan image baik nih ya. Ada nama si Amy dalam situ. Nah, adalah kan ketemu muncul nama si Amy. Karena isi daftar inilah FBI pun mulai mengunjungi rumah di masing-masing daftar yang tertulis. Salah satunya nama Amy kan. Ada lagi lah nama-nama yang lain, tapi nanti dikunjunginya itu nggak usah kita ceritain. Kita ceritain si Amy aja. Pergilah si FBI ini ke rumahnya Amy dan si Stephen. Ketika FBI sampai di kediaman Amy dan Stephen, FBI pun menceritakanlah ke mereka berdua mengenai maksud kedatangan mereka. Dan disitulah FBI ceritalah mengenai yang ku ceritain tadi tuh. Bilanglah si FBI kan, Bu, nama kamu itu ada di daftar Besa Mafia. Diperingatkan lah gitu sama si FBI, Ibu hati-hati ya kalau keluar sama orang terus. Kita belum tahu nih, kita masih menelusuri nih. Pokoknya kamu juga Stephen, suaminya, tolong jaga istrimu baik-baik. Karena ya ini nyawa istrimu lagi terancam bahaya lah gitu istilahnya. Nah, setelah FBI memberikan peringatan kepada calon-calon korban di daftar Besa Mafia ini, FBI pun saat itu mulai menyelidiki siapa nih orang di balik pembuatan website dan akan juga membongkar siapa nama di balik akun yang memesan jasa untuk menghilangkan nyawa orang-orang ini, termasuk si Amy. Siapa nih yang masukkan nama si Amy di dalam Besa Mafia itu kan? Setelah coba dicek, ditelusuri, ketemu nih ada salah satu nama akun yang mau ditelusuri lagi atau diusut lagi sama FBI bernama Doc Daygard. Yang mana akun Doc Daygard inilah yang mencantumkan nama si Amy dan menginginkan si Amy ini untuk meninggal. Nah, lalu karena perkara ini Amy sama Stephen pun udah mulai resah lah kan. Dia pasang lah itu banyak CCTV di setiap sudut rumah mereka. Mau di depan, di rumah, samping, kiri, kanan, pekarangan, belakang, semua dipasang sama si siapa? Stephen sama Amy kan. Ya wajar lah pula kalau si Amy ini jadi parno. Karena kan FBI sendiri belum bisa nih mengungkap dan menangkap siapa sebenarnya Doc Daygard ini kan. Kok bisa-bisanya aku cantumkan nama aku untuk dihilangkan nyawanya, gitulah istilah mereka. Dan FBI sempat menelusuri lagi lah lebih lanjutkan mengenai akun Doc Daygard ini. Karena FBI itu menduga kalau nama akun yang menginginkan Amy ini untuk nggak bernyawa lagi adalah orang terdekatnya si Amy. Kenapa? Karena si Doc Daygard ini bisa tahu dan menjelaskan secara detail dari mulai nama lengkap, alamat, telepon rumah, foto Amy, dan kegiatan-kegiatan Amy yang biasa Amy lakukan sehari-hari, yang diuraikan betul lengkap gitu dengan sangat spesifik, seperti kapan si Amy ini baru bangun tidur, kapan si Amy ini akan pergi berbelanja, dan tempat biasanya yang mana yang sering dikunjungi Amy untuk berbelanja, kapan si Amy ini mulai berangkat dan pulang kerja, dan tempat-tempat yang sering dikunjungi sama Amy gitu. Dan selain itu juga FBI mendapatkan informasi bahwa akun Doc Daygard ini adalah orang Amerika dan sudah melakukan transaksi dengan si penyedia jasa penghilangan nyawa atau Besa Mafia itu sebesar $12.000 Bitcoin. Kalau misalnya disetarakan dengan rupiah lah itu sekitar 5 miliar. Bela-belain dia 5 miliar untuk hilangin nyawanya si Amy. Jadi kan memang nggak main-main ini kan, bukan receh juga, duit itu banyak. Dan bertepatan dengan dilakukannya investigasi oleh pihak FBI Amy waktu itu sempat ikut berekreasi sama kawan-kawan gerejanya untuk kayak ya refreshing lah gitu ke Jerman. Nah, ketika Amy berangkat ke Jerman dan merasa lebih agak lega dan aman lah ya kan, karena kan Amy mikirnya si pelaku ini kan atau orang yang mau hilangin nyawa dia ini kan orang Amerika, gak mungkin lah kok bela-belain untuk datang ke Jerman ngejar aku gitulah diasumsikannya pada saat itu. Tapi pada saat si Amy ini balik lagi ke Minnesota, si Amy ini parno lagi, sampai-sampai Amy ini sempat bersikap aneh gitulah ketika ada seseorang yang mau mengunjunginya. Ya wajar lah pula parno kan, apalagi dia tahu jangan-jangan ini orang terdekat gitu. Mungkin dia takut juga kalau dia tiba-tiba seseorang datang nyergap dia, nyakiti dia gitulah, wajar lah dia parno pokoknya. Nah, terus di hari Sabtunya tanggal 12 November tahun 2016, Amy sama si Stephen ini mulai kayak, udahlah sayang, kita bakal baik-baik aja kok. Kita kan udah pasang CCTV dan segala macam, kata Stephen ini menenangkan istrinya kan. Yuk kita mulai untuk menjalani kehidupan seperti biasanya. Kamu ada aku, ada anak kita juga, kata anak angkatnya tuh. Karena Amy ini bisa dibilang nggak parno di dalam aja, dia parno di luar juga. Jadi dia tuh apa-apa kayak nggak mau keluar rumah lah gitu. Setelah dipujuk sama suaminya, sama keluarga dan teman-temannya, barulah Amy ini mau keluar rumah sama si Stephen. Mereka pergi ke gereja bersama, mereka berbelanja bersama. Pokoknya Stephen ini dempetin
kan si Amy terus lah ngejagain istrinya kan. Nah sampailah di suatu waktu si Amy, si Stephen sama anak mereka itu pergilah ke gereja kan. Udah mulai agak stabil nih emosinya si Amy, dia ketemu lagi sama orang, dia ngobrol, dia terus lah didukung terus lah sama kawan-kawan gerejanya. Udah agak happy tuh si Amy, udah agak nggak parno lah gitu. Tapi waktu misalnya mereka bertiga ini balik ke rumah, wah, rasa kekhawatirannya si Amy ini datang lagi. Entah kenapa di hari itu, wah, badan Amy ini mendadak lemas gitu lah, sakit sekujur tubuhnya. Yang diduga karena memang rasa kekhawatiran Amy yang begitu mendalam lah gitu, wah, sehingga Amy sama si Stephen ini sepakat untuk keluar ke klinik karena Stephen juga udah panik. Aduh kasihan juga istri aku sampai kayak gini kali ketakutannya, padahal baru happy tadi di gereja kayak gitulah. Akhirnya yuk sayang kita ke klinik yuk, kita cek aja yuk gitu. Aku takut ada apa-apa kata Stephen kan. Nanti anak kita titipkan aja dulu di rumah orang tuamu ya kata dia kayak gitu. Oke sayang, ayolah kita berangkat. Pergilah mereka kan si Stephen sama si Amy ini ke klinik. Gak lama kemudian setelah diperiksa di sana semua, udah dikasih obat, baliklah lagi nih ke rumah. Nah saat Amy sama si Stephen ini pulang, wah, sampailah ke rumah mereka. Kondisinya udah mulai agak sore lah ini, wah ya. Sebenarnya di jam 2 siangnya orang tuanya si Amy ini udah nelpon Stephen, ayo udah selesai belum kalian periksanya, baliklah lagi, aku mau banyak kerjaan ini, aku nggak bisa ninggalin anak kau sendirian, cepatlah jemput anakmu gitulah. Udah nyampe di rumah sore itu barulah si Stephen ini mau jemput anaknya, tapi si Amy di rumah aja. Nah kata Stephen, wah, sekitar jam 5 sore sebelum dia ini mau berangkat jemput anaknya, dia balik lagi nih ke atas ke kamar istrinya. Dia pengen nengok istrinya dulu sekalian pamit gitu kan. Waktu masuk kamar dia tengok tuh istrinya lagi duduk bersimpuh gitu, wah, duduk bersimpuh, duduk berlutut di samping tempat tidur mereka, seolah-olah sedang berdoa lah gitu. Yang menurut Stephen ini nggak kayak biasanya nih istri aku berdoa di sini. Biasanya dia tempat khusus lah di mana dia sering berdoa, tapi kayak duduk bersimpuh di samping kasur lah gitu. Tiba-tiba kayak lagi berdoa. Stephen bilang, loh sayang kenapa berdoa di sini? Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kah? Kata Stephen kan. Terus kata Amy, iya sayang aku baik-baik aja. Udah kamu nggak usah ngecek-ngecek aku terus kata gitu. Aku udah baik-baik aja kok kata gitu. Kamu mau kemana? Aku mau jemput anak kita ini, kamu mau ikut? Kata Stephen. Gak usah lah sayang, kamu aja kata si Amy. Aku mau istirahat kata dia kayak gitu. Ya udah aku jemput putra kita dulu ya. Abis dari jemput aku mau ngajak dia ke gym juga kata si Stephen ke Amy. Oh ya pergilah, hati-hati ya kalian kata Amy kan. Nah tepat jam 17.29 sore itu, wah, berangkatlah itu si Stephen jemput anaknya dan katanya mau pergi nge-gym gitu ya. Nah setelah dijemput ternyata waktu itu Stephen sama anak laki-lakinya gak langsung balik ke rumah dan gak juga pergi ke gym, wah, tapi si Stephen malah ngajak anaknya untuk mampir makan dulu ke sebuah restoran lah gitu, barulah balik ke rumah. Nah lalu sesampainya di rumah, wah, Stephen bilang kalau putranya duluan yang masuk ke dalam rumah terlebih dahulu, terus pergilah ngunjungin mamanya di kamar gitu kan. Tiba-tiba anaknya ini turun lagi nyamperin si Stephen. Dia bilang, kenapa ya ibu duduk di lantai kata dia. Nah waktu itu Stephen mikirnya, wih kok lama kali dia berdoa, dari tadi jam 5 aku tinggal dia masih berdoa, sekarang masih duduk di lantai lagi dia berdoa. Yaudah bentar ya papa cek dulu kata gitu. Pergilah naik ke atas juga. Terus wah ketika dibukanya kamar mereka, Stephen betul-betul shock terhadap apa yang dia lihat di mata kepalanya sendiri, wah, karena Stephen sudah menemukan istrinya tergolek di lantai kamar tidurnya dalam keadaan yang memang sudah tidak bernyawa lagi, wah. Kemudian dengan segera Stephen langsung lah hubungin 911 dan dia memberitahu lah apa yang sedang terjadi di rumahnya. Meninggal si Amy, betul. Nah singkatnya, wah, polisi pun kemudian datanglah kan ke rumahnya Amy dan Stephen. Lalu dilakukanlah investigasi terhadap jasadnya si Amy. Nah dilihat dari kejadian perkaranya, wah, Amy ini terlihat seperti sudah menembaki dirinya sendiri. Tapi polisi menemukan hal yang janggal lah pasti, karena polisi melihat bahwa pistol yang digunakan sama si Amy ini berada di tangan sebelah kiri. Yang mana setelah digali lebih lanjut ternyata si Amy ini tidak memiliki riwayat kidal. Amy melakukan setiap aktivitas sehari-hari kayak nulis, ngambil barang, makan, minum dan lain-lain itu selalu menggunakan tangan kanan. Nah ditambah lagi yang memang membuat polisi ini semakin curiga adalah posisi luka tembak kepalanya si Amy ini, yang mana kalau memang Amy sengaja menghilangkan nyawanya sendiri, wah, dan tangan yang dipakai untuk menembak dirinya itu adalah tangan kiri, pasti lukanya di sebelah kirinya lah. Ini enggak, wah, luka tembak justru ada di sebelah kanan. Kalau bisa dibayangkan nggak mungkin Amy melakukan hal yang kayak absurd lah gitu. Kalau memang lah betul si Amy ini menghilangkan nyawanya sendiri kan, dia tembak kepalanya sendiri, ya PR lah, ngapain dia harus disilangkan kayak gini gitu kan. Gini aja kok langsung coy. Ini enggak, lukanya di sebelah kanan tapi pistolnya di tangan kiri. Nah dari situlah wak polisi yakin kalau Amy ini nggak bunuh diri dia ini, tapi seseorang lah yang sudah melakukan penghilangan nyawa kepada si Amy. Dah nyawa ya, nggak lama kemudian hasil otopsi pada jasad Amy pun keluar dan menurut laporannya bahwa ditemukan sejumlah zat di dalam darahnya Amy yang diduga akibat dari mengkonsumsi obat anti mual. Padahal diketahui kalau klinik yang dikunjungi Amy sebelumnya itu sama
lakinya, mereka tidak memberikan resep berupa obat anti mual atau semacamnya, nggak ada. Sehingga dapat disimpulkanlah oleh tim kepolisian bahwa si Emi ini dicekokin obat anti mual dalam dosis yang sangat tinggi. Dan pada saat si Emi ini lemas, disitulah baru pelaku menodongkan pistol kepada Emi yang mengakibatkan si Emi ini meninggal dunia gitu. Lalu pada saat si polisi ini menelusuri kembali ke tempat kejadian perkara, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda penerobosan di rumah mereka berdua ini. Oleh karena itu, polisi mengeceklah jejak historis dari komunikasi si Emi kan. Semasa si Emi ini masih hidup, mulai dari telepon rumahnya, handphonenya, emailnya, dan lain sebagainya. Ternyata nih ditemukanlah ada sebuah email yang dikirimkan oleh akun bernama Jen. Yang inti dari email itu berisi kalau si Jen ini memiliki hubungan spesial sama Steven, lakinya si Emi. Dan si Jen ini bilang kalau Emi sudah merebut Steven dan menghancurkan hidup dia. Lalu si Jen ini sempat ngancam juga akan menghancurkan hidupnya si Emi dan menghilangkan nyawanya Emi. Lalu pada saat dicocokkan tanggal pengirimnya, ternyata tanggalnya itu serupa dengan tanggal ketika si Emi ini baru kali balik dari Jerman. Nah, kalau kalian ingat lagi nih sebelumnya kan aku cerita mengenai bagaimana kegelisahannya si Emi ini ketika balik lagi dari Jerman. Kan tiba-tiba panik lagi dia tuh. Ternyata gara-gara itu ada email itu Padahal baru balik senang-senang lah gitu istilahnya kan. Itu yang buat dia drop lagi email dari si Jen ini. Nah, kemudian polisi juga sempat mencurigai sosok si pengirim email yang bernama Jen ini. Sepertinya Jen ini ada sangkut pautnya dengan kematiannya si Jen. Bener dong. Dan jangan-jangan memang si Jen inilah yang terlibat dalam menyewa jasa di website Besa Mafia itu untuk menghilangkan nyawanya si Emi. Mungkin kalian juga mikirnya itu positif ini berarti si Jen ini. Tapi setelah polisi menelusuri akun email yang bernama si Jen itu demi mengetahui jejak identitas asli si pemilik akun, waktu itu sayangnya polisi tidak langsung bisa menggali informasi itu karena memang ternyata pemilik email yang bernama Jen ini hanyalah anonim alias nggak ada atau nggak jelas identitasnya. Nah, karena isi email yang dikirimkan oleh si Jen kepada si Emi bersinggungan dengan nama Steven, maka Steven pun selaku saksi yang menemukan jasadnya si Emi ini langsung diinterogasi lah sama polisi kurang lebih 2 jam lah gitu. Dan di dalam percakapan interogasi itu Steven berkali-kali menegaskan kalau saya nggak ada sangkut pautnya atas kematian istri saya Pak ya. Padahal waktu itu polisi cuma nanya biasa aja gitu loh, supaya polisi tahu jelas lah gimana kronologinya dan pengen tahu apa hubungannya Steven sama si Jen atau pemilik email fiktif itu gitu kan. Nah, kan nama aku disebut dalam email itu. Tapi Steven setiap kali menjawab pertanyaan dari polisi pasti di akhir kalimatnya sama seperti yang aku bilang tadi. Dia selalu bilang saya nggak ada atau saya nggak terlibat dalam penghilangan nyawa istri saya ya Pak. Selalu kayak gitu. Nah, dari sinilah polisi ngerasa agak aneh nih sama sikapnya si Steven. Karena kan pada umumnya apabila salah satu keluarga atau kerabat menjadi korban penghilangan nyawa biasanya kan saksi pasti akan berusaha untuk nanya atau cari tahu lah siapa pelakunya ya Pak, kira-kira Bapak udah ketemu belum pelakunya. Lah ini kok malah si subjek pula yang berusaha untuk meyakinkan polisi bahwa si subjek ini tidak terlibat. Nah, dari sini udah agak aneh ini. Lalu di hari itu polisi mengajukanlah pertanyaan terakhir kepada Steven. Sebenarnya juga pertanyaannya ini simple, tapi jawabannya si Steven ini tapi jawaban dari si Steven ini yang cukup mencengangkan Nah, waktu itu polisi nanya kan, Steven, apakah sebenarnya kondisi pernikahan kamu sama si Emi itu baik-baik saja? Apakah kamu pernah berselingkuh sama istrimu? Kata polisi kan. Nah, waktu itu Steven diam bentar ditunduk kepalanya gitu kan. Barulah Steven jawab, pernah Pak, pernah selingkuh dia. Seharmonis itu cerita yang kusampaikan di awal tadi, pernah dia selingkuh. Dan disitulah Steven menjelaskan kalau iya Pak, saya pernah berselingkuh dengan seorang wanita namanya Michelle beberapa tahun yang lalu lah Pak. Dan kata Steven kalau memang hubungan saya sama si Michelle ini tiba-tiba kandas gitu aja Pak, kami udah putus. Polisi yang mendengarkan penjelasan Steven saat itu sempat agak kesel sama si Steven karena di interogasi sebelumnya Steven ini nggak bilang kalau ada seseorang bernama Michelle, yang bisa aja kan sebenarnya si Michelle ini menjadi dugaan pelaku. Nah, karena kekesalan si polisi inilah Steven bilang ke polisi kalau Michelle nggak terlibat ya Pak sama sekali sama kasus kematiannya Emi, karena kejadian perselingkuhan saya sama Michelle tuh udah lama kali Pak, jadi nggak usah dia bawa-bawa si Michelle, kata dia. Malah dilindungin pula selingkuhannya. Nah, di saat yang sama juga polisi makin mencurigai kalau masih ada lagi nih informasi yang mungkin ditutup-tutupi sama si Steven. Dan betul aja setelah dikerok lagi ya kan, ternyata si Steven ini nggak cuma sekali selingkuhnya, tapi sudah berkali-kali, sampai 3 kali loh dia selingkuh.
Kalian bayangkan lah gitu. Ngeri ya. Maksudku kan dari luar hubungan Steven sama si Amy ini nampaknya bebe aja. Pekerjaan mereka baik, Steven pula pemuka agama. Ternyata parah kali si Steven ini. Dan Steven juga mengaku kalau cewek-cewek yang dijadiin selingkuhannya itu didapati dari sebuah situs yang bernama Ashley Madison, di mana website ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah menikah tapi punya hobi selingkuh. Ada pula website kayak gitu. Dan nggak cuma info itu aja yang didapatin sama tim kepolisian ya, biar kalian tahu. Ternyata si Steven ini juga pernah membayar mafia wanita untuk memuaskan hawa nafsunya. Pada saat si Steven ini sudah menikah sama si Amy, kalian bayangkan lah. Nah, sampai akhirnya setelah panjang lebar aku menceritakan sedikit kronologi dari kasusnya si Amy, inilah dia. Klimaks dari plot twist ini FBI akhirnya mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari akun Dog Daigot yang tadi tuh akun yang telah mencantumkan nama si Amy di dalam situs penyedia jasa untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan nama asli dari akun Dog Daigot ini adalah Steven, lakinya. Orang baik-baik, kalem nih Dimana nih ya saat itu kronologi jelasnya. Ternyata nih ya, biar kalian tahu, kronologinya itu kurang lebih kayak gini. Di tanggal 15 Februari tahun 2016, Dog Daigot atau si Steven ini mengirimkanlah email ke situs Besa Mafia untuk menanyakan kira-kira butuh biaya berapa nih untuk supaya aku nih bisa menghilangkan nyawa istri aku atau si Amy, dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan mobil, kata dia. Nah, Besa Mafia pun menanggapi pertanyaan itu. Dia bilang $6.000 Bitcoin, kata dia. Dah, oke, kalau kayak gitu mampu aku bayar sekarang. Tek, 6.000 Bitcoin dia kasih Nah, besoknya di tanggal 16 Februari tahun 2016, si Steven ini memposting lah di situs itu. Dia bilang kalau target akan melakukan perjalanan ke Illinois pada bulan Maret besok. Bisa kalian selesaikan, kata dia ke Besa Mafia. Ditanggapi sama Besa Mafia, oke, katanya. Tapi ternyata misi kecelakaan mobil itu gagal karena kayak kurang celah lah gitu untuk bisa membuat si Amy ini kecelakaan. Gagal ya yang pertama. Nah, terus kayak gimana nih kok gagal? Kata si kan ya gara-gara kurang celah kami di sana. Gimana kalau gini aja? Besa Mafia merekomendasikan hal lain, Gini aja, Doi Daigot, kau pakai penembak jitu dari kami aja. Tapi bayarnya agak mahal ini. Berapa? Katanya gitu. 12.000 Bitcoin katanya. Oke, nggak apa-apa, aku bayar lagi sama si Steven. Dicoba lagi kan pakai penembak jitu, gagal lagi. Nah, karena gagal ini Steven ini pun akhirnya menetapkan rencana baru untuk bisa membunuh si Amy ini. Gimana kalau kau habisin si Amy, gak usah di luar-luar lah, udah di rumah aja. Habis itu kau bakar ya rumahnya, kata Besa Mafia. Oke, nanti kami kerjain. Tapi ternyata gagal lagi 3 kali gagal nih. Dah, gagal kan? Tempat vakum itu dulu mereka tuh. Sampai akhirnya di bulan Mei, Dog Daigot atau si Steven ini pergi lagi ke dark web. Dia tanyalah sama orang-orang di sana, entah melalui chat apa gitu kan. Dia bilang, kalian ada nggak yang tahu di mana ada yang jual dan gimana caranya untuk mendapatkan obat mual skopolapin, kata dia. Di daerah Minneapolis, kata dia kayak gitu kan. Dicari itu obat mual, dapat. Barulah itu di bulan Julinya di tahun yang sama itu, karena asik gagal terus pakai dark web itu kan, Steven pun akhirnya memutuskan untuk bereaksi sendiri. Dimana di bulan itulah Amy pada saat menerima pesan ancaman dari akun Jen tuh yang aku kalau dia ini selingkuhannya, aku udah ngancurin hubungan kami. Masih ingat kan? Dan ternyata di email itu terlihat kalau Jen ini atau si Steven ini, tadi Jennya telat aku harusnya. Jen ini menyarankan si Amy untuk udah kau bunuh diri aja. Lebih bagus lagi kau bunuh diri untuk bisa menyelamatkan nyawa orang yang kau cintai, kata si Jen atau Steven ini. Yang buat email atau akunnya si Jen inilah Steven. Untuk apa? Untuk alibinya. Barulah dari situ, karena dia menganggap email tersebut udah bisa dijadikan alibi. Waktu pas dia balik dari klinik itulah Steven langsung dicekokinya obat anti mual dengan dosis tinggi kepada si Amy. Dia bilang, sayang, ini obatmu, minum ini ya, ini yang aku tebus tadi dari farmasi. Ini minumlah sama si Amy. Dosis tinggi langsung lemas lah si Amy di situ. Baru habis itu saya tembak. Sengaja memang waktu itu nggak langsung dibersihkannya dulu tubuhnya si Amy, karena lagi-lagi dia udah punya alibi menurut dia kan, itu ya jejak email si Jen tadi tuh. Dan emang FBI pun udah tahu kalau ada orang yang memang ada niat maksud jahat sama si Amy. Selain itu juga keluarga, saudara-saudaranya, kawan-kawan gerejanya itu udah tahu kalau bagaimana si Steven ini sangat mencemaskan atau sangat melindungi si Amy. Jadi dia ngerasa kayak nggak ada yang curiga sama aku aman, ini aman. Dan setelah semuanya terbongkar barulah di situ si Steven udah kok nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa ngelak-ngelak lagi. Steven pun mengaku dialah yang menghilangkan nyawanya si Amy. Tentu
Tentulah kita bertanya kan, ngapa kau setega itu? Polisi pun nanya, apa alasan kau ngilangin nyawa binimu tuh, ha? Steven cuma jawab, saya sudah tidak bahagia lagi sama Amy dan saya sudah tidak pernah lagi mencintai dia. Bayangkan, Wak. Tentu ya, kalau kau memang udah gak suka, kau udah gak cinta lagi, tinggal kau ceraikan. Ngapain kau hilangkan nyawa Amy? Dan kalian tahu si Steven jawab apa? Karena reputasi saya, Pak. Dan saya juga berprofesi sebagai pendeta. Itulah kenapa saya nggak bisa menceraikan dia. Ya makanya itu, Pak, jalan satu-satunya yang terlintas di pikiran saya pada saat itu adalah untuk menyewa orang lain dari dark web supaya bisa menghilangkan nyawanya si Amy. Jahat ya. Nah, bisa kan dilihat aksi kejamnya ini malah jadi bumerang dia lah. Sekarang si Steven bukan hanya menjadi tersangka yang sudah menghilangkan nyawa istrinya, reputasi yang dijaga dia dan dia bangun sedemikian rupa ini, wah, hancur langsung. Dan singkatnya, wah, di dalam persidangan si Steven ini pun divonis bersalah atas penghilangan nyawa tingkat kedua, dan tidak lama setelah mendekam di penjara dia bisa langsung bebas bersyarat karena dia mampu membayar denda. Tapi wah, setelah 2 bulan bebas itu, Steven balik lagi disuruh masuk ke persidangan. Terus vonisnya meningkat menjadi penghilangan nyawa tingkat pertama, tadi kedua kan, dengan dakwaan melakukan tindakan penghilangan nyawa karena sudah direncana. Dan akhirnya si Steven ini pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Oke, Wak, jadi itu tadi kasusnya. Gimana menurut kalian? Dan dari kasus ini kita bisa belajar, Wak, ya, bangkai mau kau tutup serapat-rapat apapun nggak akan hilang baunya, tetap kecium juga. Dan menurut aku nih, Wak, ya, dari kasusnya si Steven ini ya merupakan tindakan pengkhianatan yang terdalam. Karena pernikahan yang udah mereka bina lebih dari 20 tahun tuh, malah berakhir setragis ini gitu loh. Ya maksudku tuh mending ya udah selingkuh, tapi kok cerai aja udah. Ibaratnya kayak masih beradab lah gitu, Lah ini udah istrinya diselingkuhkan, dihilangkannya pula nyawa istrinya hanya untuk menjaga reputasi. Bangkai kau udah kecium, hancur runtuh rebur, udah semua nggak ada lagi reputasimu. Tapi gimana, Wak, pendapat kalian soal kasus ini? Kalian tulis aja lah semua di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.